Oh, bosen banget di rumah seharian, cuma di kamar tiap hari. Bangun, makan, mandi, eh kuliah online, terus tidur lagi deh. Aduh, bosen banget di rumah. Ke rumah teman aja lah. Nah, ada sarapan nih. Kebetulan banget. Isi perut dulu deh. Alhamdulillah, perut sudah kenyang nih. Nyalain TV dulu aja deh. Masih mager nih. Ada masih bersama kami di CNN Indonesia Connected. Hingga kemarin sore sudah ada 19 kasus infeksi virus corona Indonesia, dan baru saja beberapa saat yang lalu Ahmad Yuryanto juga menyatakan selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Indonesia. Aduh, virus corona masih merebak di Indonesia. Semakin hari semakin banyak korban nih. Jadi was-was deh mau ke rumah temen. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, bahkan bisa menyebabkan kematian. Salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyebarannya adalah dengan di rumah saja. Di rumah saja terbukti efektif mampu memutuskan penularan virus karena kita tidak melakukan kontak secara langsung dengan orang lain. Ingat, jangan biarkan keegoisanmu untuk tetap beraktivitas yang tidak terlalu penting di luar sana. Hal tersebut justru dapat membawa penyakit untuk keluargamu. Jadi, di rumah saja, untuk aku, untuk kita, untuk Indonesia, dan untuk seluruh dunia. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Amin. Kasus wabah penyakit sebenarnya sudah ada sejak dulu. Pun demikian di masa Rasulullah Muhammad SAW. Hadis ini disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf pada Umar bin Khattab yang sedang dalam perjalanan menuju Syam. Saat itu Umar sudah menjadi khalifah. Suatu waktu Umar bersama beberapa sahabat sedang dalam perjalanan untuk kunjungan ke wilayah Syams, sekarang Suriah. Ketika tiba di daerah Saroh, Umar mendapat informasi mengenai wabah kolera yang melanda Syam. Umar lalu menggelar musyawarah, membicarakan apakah perlu melanjutkan perjalanan menuju Syam atau lebih baik kembali ke Madinah. Sebagian sahabat muhajir memandang perjalanan ke Syam harus dilanjutkan karena Umar membawa tujuan tertentu. Tetapi sebagian sahabat muhajirin lainnya berpandangan sebaliknya. Mereka justru melarang Umar melanjutkan perjalanan ke Syam dan menyarankan kembali ke Madinah. Setelah itu, Umar meminta pendapat dari para sahabat golongan Ansar. Saran yang diberikan sama, sebagai memandang lebih baik melanjutkan, sementara yang bagian lainnya menyarankan kembali. Belum puas, akhirnya Umar bertanya kepada sahabat dari kalangan petinggi Quraisy yang berhijrah ketika Fathu Makkah. Jawaban yang didapat, Umar dan rombongan disarankan untuk kembali ke Madinah dan melarang mendatangi daerah yang terserang wabah. Umar lalu membuat keputusan untuk kembali ke Madinah dan tidak melanjutkan perjalanan ke Syam. Umar pun semakin mantap dalam mengambil keputusan setelah mendapat informasi dari Abdurrahman bin Auf bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, maka janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, janganlah kamu keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri darinya." Dan dalam Quran, Allah telah ajarkan doa agar terhindar dan sembuh dari segala macam penyakit.
Surat Al-Anbiya ayat 83-84. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Maka kami pun memperkenankan seruannya itu. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Share doa mulia ini ke keluarga Anda dan teman-teman Anda supaya senantiasa sehat walafiat, dilindungi Allah dari segala macam penyakit.